Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini, yaitu channel Inilah Hidup. Membahas mengenai kehidupan kita ya sehari-hari. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan sebuah kejadian seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia internasional juga ya, mengikuti berita di Indonesia pasti tahu dengan kabar ini. Seorang ulama besar, sangat arif, sangat bijak, sangat luar biasa ya. Cuman orang lebih mengenal beliau dengan kajian-kajiannya yang berhubungan Quran, yaitu hafalan Quran. Tapi pada beliau mirip dengan Agim, kajiannya lebih kepada hati ya, kajian hati. Nah, beliaulah Syekh Ali Jaber yang beberapa hari yang lalu itu kejadiannya adalah diserang atau ditusuk oleh orang yang tak dikenal. Sungguh sangat tidak menyenangkan ya, kejadian itu sangat mengejutkan sekali seluruh Indonesia. Kenapa? Karena beliau itu pengajiannya, penyampaiannya, tausiahnya itu tidak pernah yang terkesan keras ya, tidak pernah menyindir, tidak pernah menyinggung mungkin ya. Kajian-kajiannya sangat menenangkan, sangat santun menyampaikannya, sangat enak. Tapi justru kejadian yang menimpa beliau kebalikannya, sesuatu yang sangat keras ya, sangat yang tidak baik. Nah, banyak yang kemudian bereaksi dengan kejadian ini. Kemudian banyak juga orang-orang lain juga yang ya umat ya, kemudian bereaksi karena dengan kejadian ini mereka banyak menghubung-hubungkan. Nah, beliau langsung menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya apa-apa, jangan kita hubungkan, jangan terprovokasi, sangat luar biasa. Memang banyak pihak-pihak yang seolah-olah agak kurang setuju dengan pernyataan beliau. Jadi begini, beliau ini adalah seorang guru, seorang pembimbing, seorang pemimpin umat yang luar biasa ya, mengayomi. Beliau harus mewakili seluruh manusia sebenarnya, seluruh umat, bukan lagi umat Islam saja, tapi umat-umat lain yang jelas adalah umat manusia. Beliau harus mencontohkan sebagaimana Rasulullah mencontohkan, yaitu rahmatan lil alamin. Nah, ketika beliau hadir di podcastnya Deddy Kobuzer, beliau menyatakan bahwa betapa tenangnya, betapa dia tidak merasakan ada dendam atau apapun yang mungkin bagi kita itu sulit ya, kejadian seperti itu sulit kita terima gitu. Bagi kita yang melihatnya saja sudah sangat membuat kita emosi dan geram. Bagi beliau berbeda. Beliau adalah seorang guru, yang seorang guru itu adalah mengayomi, merangkul, bukan memukul, membina, bukan menghina, kemudian menyampaikan kebaikan, bukan mencampakkan. Makanya beliau bersikap seperti itu. Tapi sikap seperti itu bukan sesuatu sikap yang dibuat-buat atau dibikin-bikin, ingin dikatakan seorang yang arif, bukan. Orang-orang seperti itu tidak seperti itu. Itu memang sudah menjadi sifat watak dari beliau yang sudah terbina dengan sebenar-benarnya kehidupan ini dengan agama yang sudah dia dapatkan. Sehingga itu mengalir begitu saja, tidak bisa dibentuk, harus marah, harus begini, enggak, tidak akan. Kalau ada pihak yang kurang puas dengan pernyataan beliau karena seolah tidak tegasnya beliau berkata seperti itu biasa. Karena beliau ini seorang guru itu seperti seorang orang tua. Orang tua itu punya anaknya macam-macam. Ada yang bandel, ada yang nurut, ada yang patuh,
ada yang nakal, itu biasa. Bagi beliau semuanya adalah anaknya yang harus dia bimbing, yang harus dia berikan arahan-arahan yang baik. Senakal-nakalnya, sebandel-bandelnya tetaplah anak. Beliau tetap akan mengayominya. Jadi beliau tidak akan merespon dengan hal-hal yang macam-macam ya. Beliau tetap seperti itu dengan kebaikannya. Nah, seolah banyak hal-hal yang negatif yang diarahkan kepada Islam. Seperti tuduhan radikal, bukan kepada oknumnya kadang ya, menggunakan kata-katanya itu di luar ini sudah kadang keterlaluan, menyudutkan pada arahan kepada nama Islamnya, radikal lah, kemudian ekstrim lah. Nah, jadi tidak kepada oknum. Berbeda dengan misalnya kita menuduh suatu lembaga atau apa, pasti kita akan menyebut pada oknum. Tapi banyak orang sekarang seolah bukan satu daerah saja ya, tapi secara internasional mengarahkan keburukan-keburukan, tuduhan-tuduhan radikal, kemudian terorisme, kemudian hal-hal yang keras, ekstrim, itu selalu dihubungkan. Tapi dengan kejadian ini seolah ini mengademkan, menyiram air di satu tempat yang sudah tidak hujan bertahun-tahun. Itu satu keadaan yang sangat menenangkan, memperlihatkan bahwa inilah dia seorang Islam sejati, seorang yang benar-benar membawa Islam, yang benar-benar mewakili Islam yang sebenarnya, yang selama ini hanyalah seolah-olah sebuah cerita saja ya, sebuah cerita dongeng, sebuah cerita yang seolah tidak ada buktinya, hanya sebuah legenda. Itulah kisah Rasulullah yang seolah tidak ada pada umatnya. Nah, sekarang dengan kejadian ini menjadi sebuah hikmah besar. Seorang syekh, seorang guru, seorang alim ulama yang dikenal, beliau berperilaku seperti itu. Seharusnya seperti inilah Islam, mewakili sifat-sifat kemanusiaan yang sebenarnya, bukan seperti yang selama ini dituduhkan. Maka inilah membuktikan bahwa Islam seperti itu, kan inilah sebuah hikmah besar di balik kejadian yang beruntun. Jadi itu saja mungkin dari saya untuk video kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.